Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kembali kita bersama-sama boleh beribadah, satu kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan untuk kita boleh datang, kita boleh mengenal Dia semakin jauh dan kita boleh mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada hari ini dengan tema yaitu mengalahkan hati yang sempit. Saudara sekalian, satu hal yang sulit dikerjakan jikalau bangsa misalnya memiliki hati yang sempit, maka banyak hal yang kita sulit untuk memperluas, sulit untuk memperkembangkan. Maka di dalam gereja mula-mula ini menjadi satu kesulitan bagaimana boleh menerobos, bagaimana boleh mengalahkan kesempitan hati. Dan kita bersama-sama akan merenungkan tema ini. Kita akan membuka Alkitab kita terlebih dulu. Kita akan membaca secara bertanggapan dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya bersama dengan singer sampai kepada ayat ke-18. Yang diberi judul Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Lalu aku melihat suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh datang kepadamu dan beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak ada objek di mana kami menyembah dan beribadah. Jikalau kami bukan menyembah Engkau, kami mungkin sedang menyembah kepada apa yang dicipta, kepada materi di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah Engkau terus mengarahkan hati kami untuk menyembah kepadamu Tuhan pada hari yang telah Engkau tentukan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi ini. Kami minta pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan pimpin kami di dalam banyak hal. Seringkali kesempitan hati kami menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi apa yang hendak Tuhan genapkan melalui hidup kami.
Tuhan pimpin kami belajar hal ini dan merenungkan bersama-sama. Sertailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, juga setiap kami yang mendengarkan. Tuhan pimpinlah dan lembutkan hati kami, untuk kami boleh mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami yang sedang bergumul, biar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, tidak ada pekerjaan besar sekali lagi yang bisa dimulai daripada hati yang sempit. Hati memiliki tempat yang sangat penting di dalam kehidupan daripada seseorang. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 15 ayat ke-19, Yesus mengatakan, dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, hati memiliki tempat yang sangat sentral. Apapun yang kita lakukan bermula daripada hati. Jadi kita menilai seseorang, mungkin kita seringkali menilai daripada penampilan, kita seringkali menilai daripada perbuatan yang kelihatan. Tetapi kita jangan lupa bahwa hati itu sangat penting. Hati adalah sumber daripada begitu banyak kejahatan. Mungkin saudara tidak pernah memukul orang, mungkin saudara tidak melakukan hal yang begitu mengkejutkan, tapi di dalam hati ada kebencian, di dalam hati ada iri hati, di dalam hati ada perselisihan dengan orang lain, saudara sekalian. Hati adalah sumber dari begitu banyak kejahatan, tetapi juga jangan lupa, begitu banyak pekerjaan baik yang dihasilkan dari hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka saudara, kita perlu terus-menerus untuk merenungkan firman Tuhan, untuk Tuhan boleh terus melembutkan hati kita. Karena dari hati yang luas, dari hati yang dimurnikan, banyak sekali hal yang bisa dikerjakan Tuhan. Nah, pada masa perkembangan daripada gereja mula-mula, ada satu hal yang harus diterobos oleh Injil, yaitu hati yang sempit. Nah, ini hal yang tidak mudah. Gereja menghadapi kesulitan karena hati yang sempit, yang tidak mau untuk keluar daripada apa yang dulu sebelumnya mereka pegang dengan mati-matian. Maka hati yang sempit harus diterobos di dalam pekerjaan Injil. Pada Kisah Rasul pasal 10 yang sebelumnya, kita sudah membaca bagaimana Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk membawa Injil ke rumah Kornelius. Tuhan suruh dengan memberikan penglihatan makanan binatang yang haram, binatang yang halal, dan Tuhan mengatakan, Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Petrus mengatakan, tidak Tuhan, aku tidak pernah sekali-kali makan sesuatu yang haram. Tetapi Tuhan terus mendesak Petrus sampai kemudian Petrus mengerti dan dia pergi ke rumah Kornelius. Dan disitulah pertobatan daripada bangsa bukan Yahudi pertama kali terjadi. Nah, ketika kita membaca Kisah Rasul, saudara harus membedakan bahwa di dalam jemaat mula-mula ada yang disebut sebagai orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen bukan Yahudi. Ini hal yang penting saudara membedakan. Mungkin kita melihat, oh jemaat semua sama, orang Kristen semua. Tetapi sebenarnya mereka ada pertentangan tajam di antara orang Kristen yang Yahudi dan orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, setelah Kisah Rasul 10, maka Kisah Rasul 11 dibuka dengan hasil atau kesimpulan pelayanan Petrus ke rumah Kornelius. Di dalam ayat pertama pasal 11, kita baca di situ bahwa rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea, mereka mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Nah, pembukaan daripada pasal ini memberitahu kita bahwa berita tentang peristiwa yang terjadi di Kaisarea rupanya sudah menyebar di antara orang-orang percaya di Yudea. Jadi saudara sekalian, bukan hanya pada zaman sekarang, gosip cepat menyebar, berita cepat sampai kemana-mana. Zaman sekarang kita dibantu oleh teknologi, tapi zaman 2000 tahun yang lalu, berita itu sudah sampai kepada orang percaya di Yudea. Saya nggak tahu bagaimana caranya tersebar, tetapi cepat sekali saudara sudah sampai di orang percaya di Yudea. Nah, ada sukacita di antara orang percaya ketika mereka mendengar berita bahwa orang-orang bukan Yahudi, orang yang disebut orang kafir itu, mereka telah menerima firman Allah. Tentu ada sukacita, tetapi kita menangkap bahwa jelas ada juga kegelisahan mereka ketika mereka mendengar bahwa Petrus menginap
di rumah daripada orang tidak bersunat. Petrus bahkan makan bersama dengan mereka. Ini satu hal yang menggelisahkan mereka. Jadi saudara, nanti kita akan melihat pembedaan antara golongan yang bersunat dan golongan yang tidak bersunat. Ini menjadi satu hal yang serius. Dan mereka dengar Petrus masuk, menginap, dan bahkan makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Nah, ketika Lukas menggunakan istilah bersunat dan tidak bersunat, Lukas mau memberitahu kita bahwa ada ketegangan yang timbul di antara jemaat. Dan dengan masuknya orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah karena orang bukan Yahudi, golongan yang tidak bersunat itu masuk ke dalam gereja, itu didahului dengan perdebatan yang hebat. Bahkan Kisah Rasul pasal 15 mencatat sampai harus diadakan sidang di Yerusalem untuk membereskan hal ini. Ada pertentangan yang tajam. Jadi di sini kita menyadari untuk seseorang bisa menjadi percaya, apalagi dia berasal dari keluarga yang tidak percaya, dia berasal dari suku yang tidak percaya, itu bukan hal yang mudah, itu sulit sekali saudara sekalian. Untuk orang itu bisa dimenangkan itu sulit sekali. Kalau kita baca bagaimana para misionaris, mereka menginjili, mereka membuka jalan, merintis, itu bukan hal yang mudah saudara. Bagaimana Nommensen masuk di daerah Batak, bagaimana Van der Losder masuk di daerah Toraja. Itu bukan hal yang mudah karena harus berhadapan dengan budaya, tradisi yang mengikat saudara sekalian. Bahkan Van der Losder harus mati pada umur yang sangat muda karena orang-orang Toraja ada yang tidak bisa menerima pandangan Kristen, pemberitaan Injil yang disampaikan. Maka ini hal yang tidak mudah saudara sekalian. Ada pertentangan dari luar, tradisi yang mengikat. Bahkan sampai sekarang kalau kita pelayanan ke Toraja, kita harus menghadapi juga pandangan tradisi yang sangat kuat mengikat orang-orang di sana saudara. Dari luar ada pergolakan, ada tradisi yang mengikat. Dari dalam ada pertentangan di dalam batin. Maka itu bukan hal yang mudah. Maka kita sadar tugas daripada misionaris itu tidak mudah. Tugas daripada misionaris itu begitu sulit. Maka kalau ada kesempatan, kita boleh pergi menginjili, biar kita sungguh-sungguh pakai kesempatan itu. Kita tidak tahu Tuhan kasih kita bagian yang mana. Ada orang yang bagian harus membajak tanah yang kering, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak. Mungkin bagian dia adalah menyingkirkan batu-batu itu, mencabut semak-semak itu saudara sekalian. Bagian yang sulit. Mungkin ada yang bagiannya adalah menabur benih. Mungkin ada yang bagian menyirami. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh turut menggarap ladang Tuhan. Kadang Tuhan memberikan kesempatan itu beda-beda. Kita tidak tahu. Nah, Kisah Rasul pasal 11 secara keseluruhan menggambarkan bagaimana gereja di Yerusalem itu mereka berelasi dengan orang-orang percaya bukan Yahudi di Kaisarea dan Antioquia. Jadi Injil sekarang sudah menyebar, bukan lagi di Yerusalem. Injil tidak tertahankan, mulai keluar menuju Samaria, mulai keluar menuju kepada Antioquia dan Kaisarea, dan di situ ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Nah, ini sekarang saudara lihat dari Yerusalem Yudea sekarang sudah menjangkau daerah sekeliling. Maka mereka mulai memiliki persekutuan dengan orang bukan Yahudi. Nah, ini hal yang tidak mudah. Memiliki persekutuan dengan orang bukan Yahudi itu pengalaman baru bagi orang Kristen Yahudi. Ini hal yang tidak mudah saudara. Waktu saudara selama ini hanya bergaul dengan kelompok tertentu, tiba-tiba saudara harus bergaul dengan orang lain yang saudara tidak pernah bergaul, ini bukan hal yang mudah. Maka mereka yang menjadi Kristen, orang-orang Yahudi itu, mereka harus bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, yang dulunya sebelum mereka menjadi Kristen, mereka pandang sebagai orang kafir. Mereka pandang sebagai orang luar. Mereka pandang sebagai orang yang lebih di bawah kelasnya. Nah saudara, ini menjadi satu penerobosan yang harus mereka tembus. Bagaimana mereka bergaul dengan orang, ini dulu adalah orang kafir. Ini dulu adalah orang yang kami tidak mau bergaul dengan mereka, tetapi mereka sudah mulai harus belajar menerima. Nah, tradisi mengatakan bahwa ketika seorang non-Yahudi, mereka mau masuk ke dalam persekutuan itu,
tradisi mengatakan mereka harus menjadi Yahudi dulu supaya mereka diterima. Tetapi sekarang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, mereka sudah dipersatukan di dalam gereja Kristus melalui iman di dalam Yesus Kristus. Maka saudara lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ke 28, di situ Paulus menuliskan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan Paulus menegaskan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Maka di dalam persekutuan itu tidak dikenal lagi engkau tuan, engkau hamba, engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau laki, engkau perempuan, engkau orang Yahudi, engkau orang Yunani. Engkau dipersatukan di dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Ini yang Paulus katakan kepada mereka. Kalau kita melihat pada pada masa sebelumnya, sulit sekali bukan? Kita membaca bagaimana Yesus menceritakan tentang seorang Farisi berdoa, lalu kemudian pemungut cukai hanya bisa berdiri di kejauhan, tidak berani sama-sama berdoa karena dia merasa tidak layak. Nah, di sini kita melihat Paulus mengatakan sekarang dalam Kristus semuanya dipersatukan. Nah, ketika Petrus kembali ke Yerusalem, Alkitab mencatat bahwa orang-orang dari golongan bersunat itu datang menemui Petrus. Ini mereka disebut sebagai golongan legalis. Golongan legalis itu ialah mereka yang memegang aturan tertentu secara kaku, secara mati. Pokoknya ini harus dijalankan. Misalnya gereja tidak boleh pakai sendal. Nah, misalnya begini. Lalu ada orang yang kakinya bengkak datang pakai sendal. Maka golongan legalis akan mengatakan aturan gereja harus pakai sepatu. Maka dia akan diusir pulang karena datang pakai sendal misalnya. Nah, itu golongan legalis yang memegang aturan dengan mati, dengan kaku. Nah, ketika Petrus dia kembali ke Yerusalem, golongan legalis di gereja Yudea ini yang disebut sebagai mereka yang bersunat. Nah, ini disebut sebagai mereka yang bersunat itu mereka menegur Petrus. Karena apa? Karena Petrus bersekutu dengan orang bukan Yahudi dan makan bersama dengan mereka. Alkitab mengatakan mereka berselisih pendapat dengan Petrus. Jadi sebenarnya berselisih pendapat itu ya mungkin mereka bertengkar, mereka mungkin mendebat Petrus dengan keras. Saudara sekalian, ini mungkin adalah satu perdebatan yang panas. Nah, di sini Petrus mengalami satu kritikan seperti yang Yesus pernah alami. Yesus pernah mengalami dikritik oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat soal makan bersama dengan orang berdosa. Di dalam Lukas pasal 5 ayat ke-30 di situ dicatat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Berarti mereka itu tidak suka sama Yesus, tetapi diam-diam mengikuti Yesus. Ini yang Pak Tong suka katakan ya, banyak orang tidak suka pengajaran reform, tapi diam-diam buka YouTube mencari pengajaran reform. Nah, saudara, mereka tidak suka sama Yesus, tapi mereka kok ikuti Yesus terus gitu. Dan mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka lihat Yesus, murid-muridnya makan minum bersama dengan orang berdosa, maka mereka mencerca, mereka mengkritik, mengapa kamu makan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu di dalam Lukas pasal 15 ayat 2, banyak ayat seperti ini saudara sekalian, saya hanya mengambil 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi ahli Taurat. Ini orang kemana-mana hidupnya susah sekali saudara. Kerjanya hanya sungut-sungut, ngomel-ngomel, capek saudara ya. Kalau kita hidup hanya ngomel-ngomel, sungut-sungut, marah-marah terus, itu capek sekali saudara. Maka mereka mengatakan, dia menerima orang berdosa, makan bersama dengan mereka. Jadi sebagaimana guru, begitu juga muridnya. Yesus mengalami serangan kritikan itu. Petrus juga mengalami. Cuma bedanya Petrus dengan Yesus, sekarang keberatan itu datang dari internal. Dari antara orang percaya yang bersunat, yang mempermasalahkan datangnya Petrus ke rumah orang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Nah saudara, ini satu hal yang sangat tajam pada masa itu. Pada masa sekarang kan kita sudah tidak seperti itu lagi kan. Saudara tidak pergi ke restoran dan saudara tanya dulu, di sini ada yang gak bersunat gak? Kalau ada saya gak mau masuk. Nah saudara kan tidak tanya seperti itu lagi, sudah gak ada masalah itu kan. Tapi dulu ini menjadi satu hal yang serius. Kamu datang ke rumah orang bersunat, kamu bersekutu dengan mereka, kamu makan dengan mereka. Wah, ini hal yang serius.
Karena tindakan Petrus ini bertentangan dengan pemahaman mereka akan kitab suci mereka. Dan tindakan Petrus itu bertentangan dengan apa artinya menjadi umat yang kudus. Menjadi umat yang kudus berarti aku memisahkan diri daripada mereka. Dan mereka berbeda daripada aku. Tetapi kenapa sekarang Petrus menjadi sama dengan mereka? Maka saudara sekalian, mereka mengkritik Petrus, mereka menyerang Petrus. Nah, kritik seperti ini dari anggota gereja di Yerusalem menunjukkan bahwa otoritas Petrus yang adalah soko guru daripada jemaat itu tidak menjamin bahwa tindakan Petrus itu otomatis disetujui. Maka saudara lihat, pelayanan di dalam gereja itu bukan hal yang mudah. Karena siapapun saudara, belum tentu semua tindakan saudara itu disetujui. Bahkan Petrus yang adalah soko guru daripada jemaat, dia pun juga dipertanyakan, ditentang apa yang dia kerjakan. Nah, bagi mereka, urusan tradisi itu menjadi lebih penting dari keselamatan orang bukan Yahudi. Nah, ini seringkali apa yang penting tidak menjadi prioritas. Bagi mereka, ini urusan tradisi. Ini jauh lebih penting. Loh, tapi bangsa bukan Yahudi, mereka sekarang diselamatkan. Kami tidak peduli soal itu. Kami hanya peduli bagaimana you menjaga tradisi ini. Nah, hati mereka sempit, saudara sekalian. Nah, ini yang menghalangi banyak pekerjaan-pekerjaan besar karena hati yang sempit. Nah, di sini kita perlu belajar, saudara, juga ya. Kita perlu belajar bagaimana memberikan kritikan, bagaimana menerima kritikan. Nah, seringkali kita melontarkan kritikan itu secara membabi buta tanpa kita mengerti apa konteksnya, apa permasalahannya. Seperti orang mengkritik Alkitab. Kenapa Alkitab seperti ini? Kenapa Alkitab seperti ini mengatakan itu? Saudara sekalian, kita mengkritik tanpa mengerti apa konteksnya. Nah, di sini kita perlu, saudara sekalian, mengerti apa yang menjadi konteks. Kalau tidak, maka kita dengan mudah melihat apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan, dan kemudian kita menghakimi berdasarkan penilaian kita. Nah, saya sangat mengingat satu cerita hikayat bagaimana seorang papa, anak, dan keledai. Ini sangat akan membantu saudara di dalam mengerti bagaimana kita hidup memang harus berhadapan dengan kritikan. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menerima, belajar untuk juga menanggapi dan memberikan itu kritikan. Nah, seorang papa, anak, dengan keledai. Satu hari mereka berjalan. Lalu papanya lihat anaknya sudah capek. Anak disuruh naik keledai, lewat di satu desa. Ketika lewat desa itu, orang desa lihat, wah, ini anak kurang berbakti. Papa masa yang jalan, anak yang naik keledai. Maka mereka bilang, coba lihat anak itu, anak yang kurang berbakti. Masa dia naik di atas keledai? Papa yang harus jalan menuntun, anak tidak sopan. Wah, sampai keluar desa mereka rasa kok tidak nyaman ya. Kalau begitu kita gantian saja. Papa yang naik keledai, anak yang tarik keledai, anak yang jalan. Lewat di desa kedua, orang desa itu lihat, wah, ini papa ini tidak tahu diri. Sudah dia lebih kuat, lebih tua, masa naik keledai, anak dibiarkan jalan sambil bawa keledai. Ini orang tua ini tidak sayang sama anak. Wah, mereka keluar desa rasa kok bersalah ya, kok begini ya. Atau kita tukar aja lah, dua-dua kita jalan, gak usah naik keledai. Supaya tidak dikritik sama orang. Itu lewat desa yang ketiga, orang-orang semua pada bilang, papa anak sama gobloknya, ada keledai nggak dinaikin, bodoh sekali. Wah, mereka merasa sayang sekali. Aduh, salah ya, semua salah. Anak naik salah, papa naik salah, kita tidak naik juga salah. Akhirnya masuk desa keempat, mereka berdua gendong keledainya, saudara. Karena supaya tidak dikritik lagi. Tapi tetap saja orang kritik. Ini paling bodoh. Masa berdua ada keledai, dua-dua gendong keledai. Jadi saudara di sini mau mengatakan dalam hidup kita tidak mungkin menjauh, melepaskan diri daripada semuanya itu. Tetapi kita akan lihat bagaimana Petrus akan menghadapi itu kritikan daripada orang-orang Yahudi yang percaya itu. Nah, saudara, salah satu kesulitan pada masa itu bagi jemaat, kita harus juga mengerti bahwa masa itu adalah masa transisi. Orang-orang percaya Yahudi itu belum mengerti bagaimana seharusnya kaitan antara Taurat dengan kasih karunia, law and grace. Bagaimana kaitan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Bagaimana kaitan antara Israel dan gereja. Mereka belum mengerti. Kebanyakan dari kita pada saat ini kita sudah mengerti kebenaran ini karena kita punya kitab Roma, kita punya kitab Galatia, kita punya kitab
Efesus, kita punya kitab Ibrani, kita punya banyak buku-buku, kita punya banyak kelas seminar yang mengajar kita bagaimana kita mengerti kaitan antara Taurat dan Injil. Tetapi mereka belum. Jadi dalam hal ini kita melihat ini memang masa transisi. Dan orang-orang percaya Yahudi mula-mula mereka memang mengalami kesulitan untuk transisi ini. Sudah lihat, ini terus akan jadi pertentangan. Ketika Paulus datang kepada para penatua di Yerusalem dalam Kisah Rasul 21, itu saudara lihat ayat 20 sampai 21. Ketika Paulus memberikan laporan, banyak orang yang percaya. Di situ di ayat ke-20 mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Jadi mereka mengatakan ribuan orang Yahudi sudah percaya dan mereka rajin memelihara Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, ini mereka terus ada kesulitan untuk keluar daripada satu tradisi yang lama. Ini bukan hanya kesulitan soal agama saudara ya, tapi juga soal tradisi. Dan itu memang sangat sulit dihilangkan saudara. Semua kita masih ada tradisi tertentu yang mengikat. Misalnya orang baru melahirkan, dibilang tidak boleh cuci rambut berapa puluh hari. Itu kan juga ada tradisi yang mengikatkannya, yang membuat orang merasa ragu kalau bertindak sesuatu. Banyak tradisi-tradisi di sekitar kita yang sulit kita hilangkan. Dan ketika zaman reformasi, para reformator melawan tradisi gereja yang dianggap sama levelnya dengan firman Tuhan. Ini sulit saudara. Nah, maka di sini mereka perlu benar-benar mencari tahu kehendak Allah. Maka jemaat gereja mula-mula perlu cari tahu apa yang menjadi kehendak Allah, dan mereka harus rela membuka hati mereka yang sempit itu. Nah, salah satu tema penting yang dibicarakan dalam Kisah Rasul itu adalah proses bagaimana memahami kehendak Allah. Itu tidak mudah saudara ya. Kehendak Allah dengan yang diketahui itu sesuatu hal yang ada gap, dan bagaimana mereka berusaha untuk mengerti. Tuhan mengajar mereka mengerti kehendak Allah. Nah saudara, kehendak Allah sesuatu yang kita mau tahu. Banyak orang suka tanya, bagaimana saya tahu kehendak Allah? Kalau saya nikah, bagaimana saya tahu ini kehendak Allah? Kalau saya kerja, bagaimana saya tahu ini kehendak Allah? Kalau saya kuliah, bagaimana saya tahu ini kehendak Allah? Banyak kita mau tahu ini yang mana itu kehendak Allah. Di dalam PA beberapa waktu lalu, saya pernah bahas mengenai hal ini. Kehendak Allah, kita bisa tahu ada 3 hal di dalam kehendak Allah. Yang pertama ialah yang disebut sebagai sovereign, decretive, atau hidden will. Itu adalah kehendak Allah yang berdaulat, yang tersembunyi. Saudara nggak usah campur, saudara nggak bisa campur. Itu kehendak Allah yang Allah kerjakan secara berdaulat, dan kehendak itu tidak diketahui sampai itu terjadi. Yang kedua ialah perceptive will atau revealed will. Itu adalah kehendak Allah yang diberitahukan kepada kita, yang dinyatakan kepada kita. Jadi saudara diberikan kehendak Allah itu melalui firman Tuhan. Jadi orang yang mau cari tahu, sebenarnya jodoh saya yang mana ya? Sebenarnya saya harus nikah dengan siapa ya? Yang mana kehendak Allah? Saudara nggak perlu cari tahu apa yang menjadi hidden will of God. Tapi saudara cari tahu apa yang menjadi preceptive will, apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Kalau saudara mau nikah, yang pertama Alkitab memberitahu carilah lawan jenis. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mempersatukan mereka. Yang kedua, carilah sama-sama takut akan Tuhan, yang memiliki visi iman yang sama. Dan bagaimana saudara sekalian boleh mencari istri yang boleh tunduk pada suami, suami yang boleh mengasihi istri. Nah, banyak hal yang dinyatakan sebagai kehendak Allah itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Itulah revealed will, itu yang kita ketahui. Dan yang ketiga ialah will of desire. Bagaimana keinginan hati Tuhan itu dinyatakan dalam Alkitab. Tuhan menginginkan, tetapi belum tentu itu yang akan dikerjakan. Misalnya Allah menghendaki, mengasihi semua orang. Allah ingin semua orang diselamatkan.
tetapi ada will, kehendak Allah, di mana Allah akan menyatakan itu kepada sekelompok orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Maka saudara sekalian, disinilah kita mengerti mengenai kehendak Allah. Dan jemaat di dalam Kisah Rasul, mereka akan bergumul untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di dalam Kisah Rasul 10, saudara perhatikan, Petrus sendiri diyakinkan oleh Allah apa yang menjadi kehendak Allah. Petrus sendiri harus dia menaklukkan hatinya yang sempit untuk mengerti bahwa Allah berkenan menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain pula. Maka sekarang Petrus mau saudara-saudara Yahudi Kristen yang ada di Yerusalem, mereka juga tahu, mereka juga diyakinkan mengenai hal ini. Nah, keberatan yang paling keras itu datang dari kelompok orang Kristen Yahudi konservatif yang disebut tadi golongan yang bersunat. Nah, ini kelihatannya satu kelompok yang beda ya dengan yang disebut di dalam ayat pertama itu, para rasul dan saudara-saudara di Yudea. Nah, ini mungkin kelompok yang berbeda, dan golongan ini, golongan legalis, golongan yang bersunat ini, mereka meyakini bahwa setiap orang bukan Yahudi yang mau menjadi Kristen, mereka harus beralih masuk ke dalam agama Yahudi. Dan mereka menjalani proses petobat Yahudi sepenuhnya, termasuk menjalankan sunat. Nah, ini satu hal yang serius ya. Jadi mereka mengatakan, jikalau orang bukan Yahudi, mereka mau jadi Kristen, maka mereka harus menjalankan prosedur sebagai seorang Yahudi, termasuk menjalankan sunat. Dan karena itu, mereka dikenal sebagai kelompok sunat, karena menuntut orang-orang non-Yahudi yang bertobat juga menjalani prosedur yang sama. Ini bahaya saudara, kalau ini tidak dibereskan para rasul dari mula-mula. Bayangkan kekristenan sekarang bukan cuma kelas katekisasi, bukan cuma baptisan saudara. Bahkan sampai prosedur seperti orang Yahudi harus menjalani sunat saudara. Maka ini dibereskan para rasul di awal. Dan kemungkinan mereka ini itu adalah golongan yang sama yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat ke-5. Saudara lihat, di situ dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, mereka datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, saudara sekalian, ini memang dalam perjanjian lama sunat penting. Dalam perjanjian Allah dengan Abraham, tandanya adalah sunat. Perjanjian Allah dengan Musa, tandanya adalah sabat. Maka bagi orang Yahudi, sunat dan sabat ini hal yang sangat penting. Juga mengenai aturan makanan. Maka sampai sekarang kalau saudara ketemu teman orang Yahudi, mereka itu ada supermarket yang makanan kosher, makanan halal. Dan itu sangat penting bagi mereka saudara sekalian. Nah, ini golongan Farisi ini mengharuskan orang-orang bukan Yahudi itu untuk disunat dan mengikuti hidup menurut hukum Musa. Nah, di satu sisi kita bisa memahami kenapa pandangan ini ada pada jemaat mula-mula. Karena apa? Karena pada saat itu kekristenan dianggap sebagai sekte daripada Yudaisme, daripada agama Yahudi. Kalau sekarang kita KTP-nya ya Kristen. Kristen beda dengan agama Yahudi. Kita sangat mengerti sekarang bedanya. Tapi pada masa itu kekristenan dianggap sebagai cabang atau sekte daripada Yudaisme. Maka kenapa pada mula-mula kekristenan pemerintah Romawi tidak bertindak keras, tidak menganiaya orang Kristen? Kenapa? Karena mereka anggap Kristen bagian daripada Yahudi, daripada Yudaisme. Maka mereka memberikan kebebasan kepada kekristenan. Nah saudara, kita bisa memahami kenapa pada zaman itu ada pandangan seperti itu. Bahwa kalau menjadi Kristen harus mengikuti aturan orang Yahudi. Maka beberapa orang mengertinya memang seperti itu. Dan itu bahaya bagi kekristenan. Itu harus dibereskan. Itu harus ditentang, dilawan, diperdebatkan oleh para rasul. Karena kalau pandangan ini diterima, saudara perhatikan, tidak mungkin ada misi non-Yahudi yang berhasil. Tidak mungkin. Karena kebanyakan orang bukan Yahudi, mereka punya masalah dengan aspek eksternal daripada hukum Yahudi ini, yaitu sunat dan aturan hukum tentang makanan. Jadi orang bukan Yahudi, mereka ada masalah dengan aspek ini. Nah, faktor-faktor seperti ini yang menghalangi banyak orang bukan Yahudi seperti Cornelius untuk menjadi seorang petobat Yahudi yang penuh. Cornelius itu dia tidak disunat, maka dia bukan golongan proselit atau petobat Yahudi. Mereka tidak mau, karena jikalau mereka harus disunat,
untuk menjadi orang Kristen, itu pasti jadi masalah bagi mereka. Maka aturan seperti itu akan menghambat di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi isu utama daripada golongan bersunat ini adalah table fellowship daripada Petrus dengan orang-orang bukan Yahudi. Nah, saudara sekalian, table fellowship ini penting ya. Melalui kita bersekutu di meja makan. Jadi bukan soal makanan itu mewah atau tidak, bukan saudara. Tapi kita bersekutu di meja makan menandakan penerimaan kita satu dengan yang lain. Maka di meja makan itu kita bersekutu biasanya dengan orang yang kita merasa nyaman, saudara. Ya, ini beda ya kalau saudara pergi ke Hong Kong begitu, meja makan bisa saudara berhadapan dengan orang tidak dikenal, mau nggak mau ya. Tapi ya mungkin orang sudah terbiasa, sudah merasa nyaman. Seorang teman jemaat yang sudah senior, sudah sepuh di persekutuan Mandarin, di jemaat Mandarin Pusat dulu cerita bagaimana dia di Hong Kong itu pernah berselisih, pernah salah paham dengan seorang tua yang lain. Gara-gara dia sudah beli roti dan kopi, bawa koran, kemudian dia duduk di situ, dia pergi ambil kopi, begitu kembali ke meja lihat orang asing yang di depannya itu sudah makan roti dia yang di piringnya dia. Wah, dia begitu kesel. Dia mau tegur tapi sungkan. Akhirnya dia pelototin, begitu orang itu makan roti itu, dia ambil juga roti itu, dia makan juga. Dia bilang ini orang kurang ajar, ini orang Hong Kong. Roti yang ketiga dia ambil lagi sama orang itu. Dia nggak mau kalah, dia ambil lagi roti keempat sampai habis, baru dia pelototin. Orang itu akhirnya berdiri dan pergi. Dia mengatakan, memang ya orang Hong Kong itu tidak sopan. Begitu dia ambil koran mau baca, di bawah koran dia ada roti dia satu piring, saudara. Ternyata itu roti punyanya orang di depan itu. Nah, saudara bayangkan bagaimana ya kalau saudara berhadapan dengan orang tidak dikenal, pasti merasa tidak nyaman. Nah, saudara sekalian, masalah persekutuan meja itu bukan hal yang mudah. Bagi golongan yang bersunat, Petrus sudah bersekutu, makan semeja dengan orang yang tidak disunat. Ini bagi mereka ini hal yang serius. Jadi mereka persoalkan itu, bukan persoalkan mengenai orang tidak Yahudi ini sekarang sudah percaya, mereka sudah dibaptis. Nah, kita lihat saudara sekalian di dalam Kisah Rasul pasal 10, masalah table fellowship dan penerimaan terhadap orang bukan Yahudi ini berkaitan erat. Ketika Petrus makan dengan orang bukan Yahudi, berarti Petrus menerima mereka sebagai sesama orang Kristen. Tetapi masalahnya bagi golongan yang bersunat, orang-orang ini belum bersunat. Bagaimana mungkin engkau yang sudah bersunat, engkau makan bersama menerima mereka yang tidak bersunat? Maka di situ Petrus kemudian memberikan penjelasan. Petrus dengan kesabaran dan ketenangan, Petrus menjawab. Saudara sekalian, Petrus tidak menjawab kritikan mereka secara langsung. Di dalam ayat ketiga mereka mengatakan, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara lihat bagaimana Petrus menjawab dengan tenang. Nah, sering kali saudara sekalian menjadi kelemahan kita. Kita fokus kepada rasa terganggu karena kritikan itu. Dan kita buru-buru ingin memberikan sanggahan kepada kritikan. Dikatakan, engkau sudah masuk ke dalam golongan orang yang tidak bersunat. Petrus bisa saja mengatakan, siapa bilang? Kamu sembarang tuduh, dengar dulu. Nah, seringkali kalau orang berdebat kan, kita dikritik, kita mengatakan, sudah dengar dulu. Yang lain mengatakan, sudah dengar dulu. Loh, kalau begitu siapa yang mau didengar? Saudara kalau lihat perdebatan di TV kadang-kadang capek ya saudara ya. Sudah giliran saya ngomong, tidak giliran saya yang ngomong. Wah, akhirnya tidak selesai. Tapi di sini Petrus tenang, dia menanggapi. Maka saudara, kadang kita perlu sabar dan tenang untuk menjelaskan sesuatu. Meskipun itu harus makan waktu. Kadang saudara beri penjelasan, orang belum terima. Saudara harus memberikan penjelasan melalui contoh dan keteladanan hidup. Orang mengatakan, bos pelit. Tidak, siapa bilang saya pelit? Apa yang membuktikan itu? Maka saudara bisa memberikan keteladanan melalui sikap yang rela berkorban, sikap yang rela memberi. Maka dari situ orang akan tahu bahwa engkau orang yang murah hati. Maka di sini saudara sekalian, Petrus menanggapi. Petrus tidak memberikan sanggahan berdebat dengan mereka. Tapi Petrus dengan tenang, sabar, memberikan penjelasan bagaimana Tuhan memimpin dia untuk berkhotbah kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Tuhan yang memimpin dia untuk tinggal bersama dengan mereka.
Maka Petrus meyakinkan orang-orang percaya Yahudi di Yerusalem bahwa semua ini terjadi karena pengaturan Tuhan, bukan karena mauku. Petrus sendiri mengatakan, kalau aku sendiri dulu sama seperti kalian. Aku punya pandangan seperti itu, bahwa tidak boleh bersekutu dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan telah mengubahkan prinsip yang aku miliki, meskipun bukan dengan cara yang mudah. Tuhan sampai harus menegur 3 kali Petrus, karena begitu kaku, begitu sempit hatinya. Saudara, kita kadang tidak sadar, hati kita sempit. Ditegur orang kita tidak tentu terima. Ditegur Tuhan pun belum tentu terima, saudara. Petrus ditegur Tuhan sampai 3 kali untuk dia boleh mengalahkan kesempitan hatinya itu. Melalui kejadian demi kejadian, melalui wahyu Allah, akhirnya Petrus yang begitu keras awalnya menolak kontak sosial dengan orang-orang bukan Yahudi, sekarang dia menerima bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam pembelaannya, Petrus memberikan 3 bukti. Ada penglihatan daripada Allah, ada kesaksian daripada Roh Kudus, dan kesaksian daripada firman Tuhan. Kesaksian Roh itu sangat penting, karena itu merupakan kesaksian Allah sendiri bahwa dia hendak menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain itu. Petrus mengatakan bahwa ketika dia mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus mengatakan sama seperti dulu ke atas kita. Di sini Petrus mau mengatakan bahwa roh yang sama yang dulu bekerja di antara kita pada hari Pentakosta, roh itu juga turun ke atas mereka. Maka engkau tidak boleh membedakan dirimu dengan mereka, karena kita sama-sama menerima roh yang sama. Dan Petrus menceritakan sebelum dia, bahwa ketika dia mulai berbicara, roh itu berintervensi. Di sini menunjukkan bahwa apa? Allah sudah mempersiapkan orang untuk dia menerima berita Injil. Jadi sebelum kita seringkali datang mengkabarkan Injil, saudara jangan kira orang itu bertobat karena saudara mengkabarkan Injil. Orang itu bertobat karena kefasihan kita, karena pengetahuan Alkitab yang kita miliki. Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan orang itu untuk menerima Injil. Kita kadang tidak tahu dalam pelayanan PI ke rumah sakit. Kita tidak tahu dalam pelayanan PI kepada seseorang. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan hatinya untuk dia menerima Injil. Tuhan sudah melembutkan hati dia. Kadang kita tidak percaya diri. Kita mengatakan aku tidak bisa menginjili. Panggil hamba Tuhan datang menginjili. Panggil orang lain datang menginjili. Sesungguhnya kita tahu konsep Injil itu karena kita sendiri sudah menerima. Maka waktu kita menyampaikan, roh sudah mempersiapkan orang itu. Alkitab mengatakan roh turun ke atas Kornelius dan seisi rumahnya. Kapan roh itu turun? Saudara perhatikan, bahkan sebelum mereka diundang untuk percaya kepada Yesus dan dibaptis dalam namanya. Maka ini menyatakan pekerjaan rohlah yang menggerakkan mereka untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka memuliakan Allah. Itu pekerjaan roh. Maka bukan karena kepintaran Petrus berkhotbah. Jadi bukan karena Petrus fasih membeberkan isi daripada kitab suci. Bukan, saudara sekalian. Petrus mengatakan sendiri, bahkan ketika dia mulai berbicara, roh itu sudah turun. Nah, ini di dalam teologi reform, kita percaya bahwa seseorang dilahir barukan dulu, baru dia bertobat. Bukan dia bertobat dulu, baru dia dilahir barukan. Jadi bukan seseorang mengatakan aku mau percaya, baru kemudian dia dilahir barukan. Tetapi Allah sudah melahir barukan dia. Dia yang dulu mati rohani, dia sekarang dihidupkan kembali untuk dia boleh berespon kepada calling yang disampaikan kepada dia. Maka saudara, jikalau bukan karena Tuhan melahirkan dia baru kembali, maka dia tidak mungkin berespon, saudara. Dia harus dilahirkan baru dia boleh ada pertobatan. Maka inilah perbedaan antara Calvinism dan Arminianism. Bukan karena kemauan kita maka kita boleh menjadi orang Kristen. Nah, di dalam seluruh penjelasannya, Petrus mereview seluruh pengalamannya dari awal sampai akhir. Lalu Petrus menutup di dalam ayat 17 pasal 11. Petrus menutup dengan satu pertanyaan. Petrus mengatakan, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita waktu kita mulai percaya kepada Yesus,
bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Petrus menanyakan kepada mereka, jikalau Tuhan memberikan karunia yang sama seperti kepada kita, siapakah yang berhak untuk menghalangi pekerjaan Tuhan? Nah, ini hal yang penting. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mau melakukan sesuatu, siapa yang berhak untuk menghalangi pekerjaan Tuhan? Petrus akan mau mengatakan, jikalau engkau menentang baptisan atas orang-orang bukan Yahudi ini, engkau sedang menentang Tuhan. Mungkin saudara sekalian, tanpa sadar, di dalam kesempitan hati kita, kita mungkin sedang menghalangi pekerjaan Tuhan. Maka Petrus mengatakan, kalau engkau menentang, jangan-jangan engkau sedang menentang apa yang menjadi kehendak Allah. Karena adalah kehendak Allah untuk memasukkan orang-orang bukan Yahudi ke dalam umatnya. Maka dari awal sampai akhir, saudara sekalian, pertobatan daripada bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu pekerjaan Allah di dalam anugerahnya. Saudara hari ini menjadi orang Kristen, saya nggak tahu berapa banyak yang berasal dari keluarga Kristen. Saudara berasal dari keluarga Kristen pun juga saudara jadi Kristen itu bukan karena pekerjaan orang tua. Orang tua menghantar anak-anak pergi ke sekolah minggu. Tetapi apakah itu menjamin mereka pasti jadi Kristen? Bukan karena orang tua, tapi karena pekerjaan Tuhan yang membuat mereka kemudian masuk kepada pertobatan. Petrus mengatakan, jikalau itu pekerjaan Tuhan, bagaimana mungkin aku menghalangi? Maka siapa yang bisa keberatan? Kaum legalis, golongan yang legalis itu pun juga mereka tidak bisa jawab. Memang itu kehendak Tuhan. Di waktu-waktu berikutnya saudara sekalian, Tuhan akan memakai surat-surat Paulus untuk menjelaskan mengenai konsep satu tubuh. Bagaimana orang Yahudi, Kristen itu menjadi satu dengan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, dipersatukan di dalam tubuh Kristus, satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Nah, gereja di dalam sepanjang zaman akan bergumul untuk menerima orang yang lain, orang yang berbeda untuk menjadi satu tubuh dengan Kristus menjadi kepala. Ini tidak mudah, saudara. Maka Mahatma Gandhi hampir jadi Kristen. Tetapi ketika dia datang ke dalam gereja, orang penyambut, orang putih itu mengatakan, pergilah kau beribadah dengan sesamamu. Nah, saudara sekalian, perbedaan itu ternyata terus ada di dalam gereja Kristus. Ketika Petrus selesai berbicara, para legalis Yahudi itu mereka menerima dan mereka memuliakan Allah untuk keselamatan orang-orang bukan Yahudi. Nah, apakah masalahnya selesai? Saudara, perkara hati yang sempit itu tidak bisa dibereskan sekejap begitu saja. Orang ketika jadi Kristen, Alkitab mengatakan dia ada proses dikuduskan. Proses di mana Tuhan membentuk dia. Ada proses sanctification. Maka waktu kita jadi Kristen, saudara, tidak mungkin kita langsung berubah 180 derajat menjadi orang yang berbeda. Kita masih harus terus bergumul dengan dosa kita. Kita akan terus bergumul dengan hati yang sempit. Kita akan bergumul terus dengan kesulitan-kesulitan di dalam masa lalu kita. Karena memang kita harus berjuang dalam proses pengudusan. Nah, ketika mereka mengatakan di ayat 18 bahwa mereka menerima dan memuliakan Allah untuk keselamatan orang Yahudi, masalahnya sudah selesai? Belum, saudara sekalian. Karena sekali lagi perkara hati yang sempit itu bukan hal yang mudah untuk dibereskan. Dan masalah ini belum benar-benar selesai karena kita tahu golongan legalis yang sama ini kemudian mereka berdebat dengan Paulus tentang keselamatan orang-orang bukan Yahudi dalam pasal 14-15. Nah, tidak semua orang Kristen Yahudi bisa begitu saja menerima orang bukan Yahudi tanpa melalui sunat. Nah, ketika di ayat 18 mereka menerima itu saudara sekalian, sampai pada saat itu pasal 11 belum terjadi arus masuk yang deras orang-orang Kristen bukan Yahudi. Jadi mereka merasa, okelah, Cornelius dan seisi rumahnya. Saudara sekalian, masalah-masalah itu belum sepenuhnya kelihatan. Tapi nanti segalanya akan berubah pada saat Paulus dan Barnabas mereka meraih keberhasilan di dalam misi kepada orang-orang bukan Yahudi. Pelayanan misi itu membawa banyak orang bukan Yahudi jadi Kristen. Nah, itu akan menjadi masalah besar. Nah, sekali lagi, masalah itu kemudian akan diangkat oleh golongan Yahudi yang lebih keras. Mereka akan mengatakan dan mendesak, bukankah orang-orang non-Yahudi harus disunat sebelum mereka menjadi Kristen?
Nah, mereka akan mendesak itu. Lalu mereka akan mengatakan, apakah kita benar-benar bisa bersekutu, mengadakan persekutuan meja dengan orang bukan Yahudi yang tidak bersunat, yang tidak mematuhi peraturan makanan. Nah, ini hal yang akan terus jadi isu, saudara sekalian. Maka saudara perhatikan ya, table fellowship itu penting. Maka perjamuan kudus itu bukan sesuatu hal di mana kita mengertinya, kalau saya sakit, maka roti ini akan menyembuhkan saya. Bukan dalam arti seperti itu, tetapi table fellowship, saudara di hadapan Kristus, bersama dengan Kristus, saudara makan dengan orang-orang percaya yang lain. Dengan orang-orang percaya yang berbeda dengan saudara. Berbeda latar belakang, berbeda keadaan, kondisi, dan sebagainya. Mungkin juga ketika saudara makan roti perjamuan itu, minum anggur, mungkin di antara jemaat ada orang yang saudara tidak suka. Ada orang yang saudara benci. Tetapi saudara harus bersama-sama makan di hadapan Kristus. Maka ini menjadi satu prinsip daripada table fellowship. Perjamuan kudus di mana kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan menikmati roti dan anggur itu. Maka itulah sebabnya waktu pandemi kita tidak mengadakan perjamuan kudus melalui online di rumah masing-masing. Karena di rumah masing-masing saudara makan sama siapa? Makan sama keluarga yang setiap hari juga saudara makan bersama. Tetapi di sini ada satu semangat, ada prinsip bagaimana table fellowship itu dijalankan. Nah, isu-isu ini akan terus diangkat saudara sekalian. Sampai harus diadakan sidang di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Bahkan setelah sidang di Yerusalem, guru-guru yang legalis ini, mereka akan terus menyerang Paulus dan menyerang jemaat yang dia dirikan. Mereka terus berusaha membujuk orang-orang percaya supaya masuk ke dalam kehidupan yang tunduk kepada Taurat. Mereka sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, tetapi seakan-akan dibawa kembali masuk ke dalam kandang, dibawa kembali masuk ke dalam sel. Nah, saudara, mereka sudah dibebaskan. Nah, ada kemungkinan saudara sekalian, banyak daripada kelompok ini, mereka adalah orang percaya yang sejati. Saudara, kelompok yang legalis ini, banyak dari mereka itu kemungkinan besar orang percaya yang sejati. Cuma mereka belum memahami kebebasan mereka di dalam Kristus. Nah, orang-orang Kristen sampai kepada hari ini, banyak juga yang belum paham bagaimana mereka sudah dibebaskan di dalam Kristus. Kalau saudara berjumpa, berbicara dengan banyak orang-orang Kristen, kita sadar masih ada satu mistis, tahayul, yang mengikat orang-orang Kristen, saudara sekalian. Contoh sederhana, ketika saudara lihat orang Kristen mau membangun rumah, membangun gedung, maka biasanya orang mengatakan, you harus bikin selamatan, you harus potong kambing, you harus apa, supaya pembangunan lancar, tidak ada korban, tidak ada orang yang celaka, maka harus bikin selamatan. You harus buka usaha, harus bikin selamatan. Kalau tidak usahamu diganggu, nanti kamu akan rugi dan sebagainya. Makanya saudara sekalian, tanpa sadar orang Kristen masih diikat oleh hal-hal seperti ini. Padahal kalau saudara sudah selesai bangun rumah, yang saudara lakukan ialah mengucap syukur. Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah memimpin. Waktu GRI Pusat dibangun, kontraktor, karyawan, tukang itu, mereka minta supaya ada selamatan. Kami mau kerja bangun gedung besar, nanti ada celaka, nanti ada yang mati. Karena biasanya gedung-gedung itu pasti ada korban. Maka kita perlu ada selamatan, saudara sekalian. Ini korban sebenarnya bukan karena tidak selamatan, saudara. Karena tidak menjalankan prosedur safety aja sebenarnya, saudara. Maka waktu itu, Pak Tong bersikeras, kita tidak ada. Karena kita percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memelihara. Mau itu walaupun awal dengan ragu, dengan takut. Bagaimana kalau kita kerja nanti celaka. Tuhan memimpin sampai awal tidak ada korban, saudara sekalian. Bagaimana di situ juga kita sebagai orang Kristen menyatakan iman kita kepada orang di luar sana. Bahwa aku percaya Allah yang aku sembah, Allah yang mencipta langit dan bumi, Dia akan menyertai di dalam hal yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Maka saudara, kita seringkali tidak sadar bahwa kita sudah dimerdekakan, saudara. Kita sudah dimerdekakan. Dan kita tidak memahami kebebasan ini. Nah, kita kembali kepada bagian ini. Inilah bahaya yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Di mana beberapa orang Kristen Yahudi di gereja mula-mula, mereka menginginkan orang bukan Yahudi supaya menjadi Yahudi. Lalu orang yang bukan Yahudi mengharapkan orang Yahudi berhenti jadi orang Yahudi dan menjadi orang bukan Yahudi. Maka ini terus menjadi pertentangan. Nah, sikap hati yang sempit ini
bisa membuat perpecahan serius di dalam gereja mula-mula. Dan ini juga menjadi ancaman gereja sampai kepada hari ini. Bagaimana sikap hati yang sempit. Tentu kita tidak berkompromi, saudara ya. Hal yang paling utama, kita tidak berkompromi. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita harus melihat apakah ini satu tradisi yang memang sudah harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan konteksnya dan sebagainya. Nah, kita perlu memiliki hati yang luas. Dan kita mengingat Roma pasal 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Mungkin imannya lemah, mungkin dia belum mengerti hal-hal seperti itu. Kita menerima dia sebagai saudara dan kita menuntun, kita mengasihi bagaimana dia juga boleh mengerti dan menerima itu satu hari nanti. Nah, saudara sekalian, ini yang gereja mula-mula mereka terus harus bergumul dengan hal seperti itu. Nah, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kesimpulan sementara daripada pertemuan tersebut adalah pengakuan di dalam ayat 18 bahwa bahkan kepada orang-orang bukan Yahudi Allah telah memberikan pertobatan yang membawa kepada hidup. Ini ayat yang penting karena implikasi daripada ayat itu adalah sekarang misi penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada orang yang bukan Yahudi sekarang terbuka. Nah, saudara sekalian, Allah telah meruntuhkan penghalang sosial daripada di antara orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Memang tidak mudah, tentu saudara sekalian. Waktu tembok Berlin itu diruntuhkan, saya masih SMA waktu itu ingat, itu peristiwa bersejarah. Dan saya ingat sekali karena apa? Karena itu hadiah ulang tahun yang Tuhan kasih. Nonton TV, tembok Berlin runtuh. Sesuatu hal yang kita paling tidak bayangkan bisa terjadi pada zaman itu. Mungkin saudara yang tidak hidup pada zaman perang dingin, kita nggak tahu betapa sengitnya perseteruan itu, saudara. Tetapi oleh pimpinan Tuhan melalui pemimpin Uni Soviet waktu itu, Mikhail Gorbachev yang baru-baru meninggal, saudara ya. Itu Tuhan pakai untuk mengubah dunia ini. Waktu tembok Berlin itu runtuh, itu hal yang tidak mudah. Bukan masalah temboknya, saudara, tetapi cara hidup yang berbeda. Orang di Berlin Timur dengan Berlin Barat itu sangat berbeda cara hidup mereka. Ketika tembok itu runtuh, mereka harus berasimilasi. Mereka harus bergaul, bekerja bersama-sama. Maka cara kerja, maka cara hidup, cara berpikir itu sangat berbeda. Tetapi mereka harus menjalani itu. Maka kita kalau ke Berlin pada hari ini, kelihatan sudah tidak ada perbedaan, saudara. Tetapi mereka harus menempuh bagaimana proses untuk menjadi satu bangsa. Nah, melalui Kisah Rasul pasal 11 ayat 18, di situ menyatakan sekarang misi itu terbuka. Orang Yahudi sekarang dia bebas untuk pergi kepada orang bukan Yahudi. Mereka bisa memberitakan Injil di atas dasar yang sama yang mereka sendiri sudah terima. Selain itu, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, mereka sekarang dimampukan, dimungkinkan untuk memiliki table fellowship, persekutuan di meja makan sebagai komunitas umat Allah. Maka perjalanan gereja penuh dengan penerobosan, penuh dengan satu batu pijakan, selangkah lagi lebih maju. Demikian juga kita jadi orang Kristen, saudara. Kita tidak bisa terus hidup dalam keadaan waktu kita pertama jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak bertumbuh. Kita tidak peduli. Kita tidak mengalami kehidupan doa yang lebih maju. Kita tidak mengalami pengertian firman yang lebih dalam. Dan kita merasa puas. Kita merasa puas dengan aku sekarang status Kristen. Tapi saudara lebih maju? Tidak juga. Berdoa lebih? Tidak juga. Baca Alkitab lebih? Tidak juga. Belajar firman lebih? Tidak juga. Melayani lebih? Tidak juga, saudara sekalian. Maka kita tidak mengalami perkembangan, kita tidak mengalami penerobosan, kita tidak mengalami satu hidup yang diubahkan oleh Tuhan, yang memancarkan keindahan daripada kasih Kristus. Maka saudara sekalian, biarlah kita terus mendorong diri kita keluar daripada kesempitan hati kita. Banyak orang mengatakan, kenapa aku tidak bisa melayani? Karena kalau aku melayani, aku akan lebih repot. Aku melayani, aku akan lebih berkorban sesuatu. Aku tidak siap, aku tidak rela.
Kenapa kamu tidak mau belajar firman Tuhan lebih? Kalau aku belajar firman Tuhan, waktu nonton TV ku akan kurang. Waktu aku menjalankan hobiku akan kurang. Banyak kita tidak siap untuk keluar daripada kesempitan pikiran kita. Sayang sekali saudara, jikalau Tuhan memberikan anugerah begitu besar, kita terus mengurung diri dalam kesempitan, maka biar kita doa, Tuhan, jadikan aku seorang Kristen yang lebih baik pada hari ini daripada hari kemarin. Jadikan aku seorang Kristen yang lebih mengasihi Tuhan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Biarlah itu menjadi doa kita saudara sekalian, bagaimana kita boleh mengalahkan satu kesempitan yang sudah mengurung kita mungkin begitu lama. Tetapi kita berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memperkembangkan hidupku menjadi hidup yang Tuhan boleh pakai dalam kemuliaan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah menebus kami. Kami tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Kami harus jujur mengatakan kami tidak punya kelebihan apapun, sehingga Tuhan memilih kami diselamatkan. Tetapi jikalau kami sudah diselamatkan, biarlah kami boleh bertanya, apa yang harus kami kerjakan, bukan untuk meraih keselamatan itu, tetapi untuk menyatakan kami sudah diselamatkan. Kami sudah menerima anugerah itu, dan kami mau mengucap syukur. Tuhan, pakai hidup kami, keluar daripada kesempitan hati kami, keluar daripada kungkungan yang mengurung kami sehingga kami tidak menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Tapi pakailah kami, pakailah jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sebab pekerjaan Tuhan ajaib, pekerjaan Tuhan melintasi apa yang menjadi keterbatasan daripada manusia. Kami berdoa serahkan setiap kami, berdoa serahkan juga jemaat-Mu. Tuhan pakai kiranya, biarlah kami semakin hari semakin penuh dengan kerinduan untuk berdoa, penuh dengan kerinduan untuk membaca firman, penuh dengan kerinduan mengetahui isi hati Tuhan lebih jauh, penuh dengan kerinduan untuk mengerjakan kehendak Tuhan, melayani Tuhan sampai genap waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.